Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Syah Habib Ansura, nomor 21 dari kelas 12 MIPA 8. Di sini saya akan membuat video ujian praktek mata pelajaran fisika, yaitu di sini saya akan mempresentasikan mengenai 3 poster yang telah saya buat, di mana inti dari poster tersebut yaitu mengenai energi alternatif yang bisa digunakan sebagai pengganti energi-energi yang tidak bisa diperbarui. Langsung saja pada poster yang pertama, yaitu mengenai energi alternatif air. Pada poster ini saya hanya menggunakan satu slogan saja, yaitu mengenai Better Future with the Water. Karena menurut saya satu slogan ini sudah cukup untuk menggambarkan bahwa energi alternatif akan menimbulkan banyak manfaat yang akan kita rasakan nantinya, sehingga sesuai arti dari slogan itu sendiri, yaitu Better Future with the Water, yang artinya masa depan kita akan memperoleh masa depan yang lebih baik lagi dengan adanya air. Saya jelaskan mengapa air bisa menunjang masa depan kita akan lebih baik lagi. Kita masuk pada poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu ada gambar kantong uang hijau di sana. Saya mengartikan hal tersebut yaitu mengenai gini saja, sebelum adanya PLTA yaitu pembangkit listrik tenaga air, banyak perusahaan-perusahaan besar yang pada dasarnya bekerja di bidang pembangkit listrik itu membangkitkan listrik tersebut dengan salah satu energi yang tidak dapat diperbarui, yaitu misalnya fosil sendiri itu. Karena fosil sendiri itu negatifnya dia itu tidak bisa diperbarui, satu. Yang kedua, membutuhkan pengolahan yang cukup lama karena ya tidak bisa diperbarui itu, sehingga ketersediaannya terbatas dan pengolahannya juga itu menggunakan teknologi-teknologi yang cukup mutakhir, di mana untuk mendapatkan teknologi yang cukup mutakhir itu membutuhkan uang yang cukup banyak juga. Jadi menurut saya penggunaan PLTA akan cukup menghemat keuangan negara. Poin kedua yaitu ada gambar pesawat di sana. Saya mengartikan gambar tersebut yaitu bahwa PLTA atau air itu sendiri bisa digunakan sebagai tempat wisata juga, yaitu salah satunya ada pada PLTA Tonsea Lama yang digunakan, yang juga difungsikan menjadi tempat wisata pendidikan. Hal ini juga sangat positif untuk bisa mengedukasi masyarakat atau pelajar-pelajar lainnya bahwa energi alternatif air tersebut bisa digunakan sebagai energi pengganti dari energi-energi yang tidak dapat diperbarui sebelumnya. Untuk poin yang ketiga yaitu ada gambar lampu di sana. Sudah jelas maksud saya, yaitu gambar lampu di sana mengartikan bahwa air juga bisa menghasilkan listrik, dalam tanda kutip ya. Air bisa menghasilkan listrik yaitu dari PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air yang mengandalkan yang dapat mengonversikan energi kinetik dari gerakan air itu sendiri, sehingga dengan melewati beberapa proses sebelumnya sehingga menghasilkan listrik itu sendiri sebelum menyebar ke masyarakat. Dan pada tahun 2015 tenaga air itu menghasilkan 16,6% total listrik dunia. Banyak sekali bukan? Dan diperkirakan akan naik 3,1% tahun sampai 25 tahun ke depan. Jadi dengan data yang diberikan oleh pemerintah tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa air merupakan salah satu energi alternatif yang cukup menjanjikan. Lalu poin yang terakhir yaitu ada gambar orang dengan tanah yang cukup gersang di sana. Maksud saya begini, bahwa air erat kaitannya dengan yang namanya tumbuhan, ya bukan. Air erat kaitannya dengan yang namanya tumbuhan. Jadi pada saat musim kemarau tiba, banyak petani yang mengeluh karena kekurangan air atau yang lainnya. Jadi keluhan petani yang cukup
banyak yaitu pada saat musim kemarau, yaitu mengenai kekurangan air. Jadi energi air itu atau energi alternatif air itu bisa digunakan sebagai solusi bagi petani-petani tersebut, yaitu menggunakan sistem irigasi itu sendiri. Jadi air juga bisa bermanfaat untuk bidang pertanian juga. Jadi itu sekian beberapa manfaat dari adanya energi alternatif air. Nah, kita lanjut ke poster yang kedua, yaitu mengenai energi alternatif angin. Poin yang pertama yaitu ada gambar listrik di sana yang mengartikan bahwa energi angin sama seperti air tadi, angin bisa juga digunakan sebagai pembangkit listrik, yaitu yang bisa dinamakan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, jadi bayu tersebut yaitu anginnya itu sendiri. Jadi PLTB itu pada dasarnya dapat mengonversikan gaya kinetik, energi kinetik dari gerakan turbin yang digerakkan oleh angin itu sendiri, sehingga dengan melewati beberapa proses sehingga terciptalah energi listrik tersebut. Pada saat ini hanya ada 2 PLTB di Indonesia yang bernama PLTB Sidrap dan PLTB Jeneponto, di mana keduanya sama-sama berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan ini harapannya PLTB bisa lebih diperbanyak lagi, karena energi angin itu energi yang bisa diperbarui, itu tidak seperti fosil yang tidak bisa diperbarui. Untuk poin yang kedua yaitu ada gambar seperti pekerja di sana. Ya pada dasarnya jika ada sebuah industri pasti ada pekerja di sana. Jadi dengan adanya PLTB, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, adanya PLTB Sidrap dan PLTB Jeneponto, akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga ekonomi nasional akan lebih terjaga lagi harapannya. Lanjut saja ke poin yang ketiga, yaitu ada gambar seperti recycle di sana. Saya mengartikan bahwa gambar tersebut yaitu berarti bahwa energi angin itu adalah energi yang cukup ramah lingkungan, di mana alasannya energi angin itu tidak dapat menghasilkan gas karbon dioksida atau gas-gas berbahaya yang berbahaya lainnya, sehingga dengan penggunaan energi angin ini lingkungan kita akan lebih asri, lebih ramah ke badan kita semuanya. Jadi sehingga kesehatan kita juga akan lebih terjaga. Kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu ada gambar seperti pabrik atau industri yang ada gambar asapnya juga, yang di cerobong asapnya itu, dan ada gambar X atau silang di sana yang mengartikan bahwa penggunaan energi angin pada PLTB ini tidak membuat polusi. Nah, itu pada intinya, karena PLTB itu dapat mengurangi emisi karbon dioksida yang nantinya dapat mempengaruhi perubahan iklim dan dapat menghilangkan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan. Jadi itulah pemerintah beralih untuk menggunakan energi angin sebagai energi alternatif dan sebagai sumber energi dari adanya energi listrik tersebut. Jadi itu untuk poster yang kedua, yaitu mengenai energi alternatif angin. Dan kita telah tiba ke poster yang terakhir, yaitu mengenai energi alternatif matahari. Di sini saya juga mencantumkan satu slogan, yaitu with the sun light can shine. Pada dasarnya ketiga poster yang telah saya presentasikan ini memiliki makna yang sama, yaitu dimana dengan penggunaan energi alternatif itu sendiri kita akan merasakan kehidupan yang lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, ya, karena energi alternatif itu yang telah saya sebutkan tadi banyak manfaatnya. Dan saya juga menggunakan
poster ini dengan tema yang sama, yaitu ada satu slogan dengan 4 gambar kecil-kecil di sana yang mengartikan bahwa setiap energi alternatif yang saya sebutkan tadi itu memiliki dampak positif masing-masing, yaitu keempat gambar kecil-kecil itu sendiri. Langsung saja ke gambar yang pertama. Poin yang pertama yaitu ada gambar lampu di sana. Saya mengartikan hal ini yaitu tidak hanya angin dan juga air yang bisa kita gunakan sebagai energi alternatif atau energi pengganti, tetapi sinar matahari atau energi matahari itu pun juga bisa. Buktinya kita bisa lihat di lampu penerang jalan itu juga sudah banyak loh yang menggunakan teknologi sel surya atau panel surya itu sendiri. Jadi kesimpulannya, dengan adanya sel surya atau panel surya itu, sinar matahari kita bisa konversikan untuk sebagai energi cahaya pula, yaitu sehingga dalam perjalanan kita bisa diterangi oleh lampu-lampu tersebut. Poin yang kedua yaitu ada gambar infinity di sana yang menunjukkan bahwa energi matahari tersebut tidak terbatas ketersediaannya. Bahkan tidak hanya matahari, air dan angin yang telah saya sebutkan sebelumnya juga termasuk energi yang ketersediaannya tak terhingga di bumi ini. Untuk yang ketiga ada gambar listrik dengan ada tanda panah di sana. Yang setelah saya sebutkan pada gambar yang pertama tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dengan adanya energi alternatif dengan jumlah yang tidak terhingga di bumi ini, maka energi listrik akan terus-menerus dihasilkan sehingga tidak akan pernah habis. Karena energi alternatif itu sendiri dengan jumlah yang banyak, pengolahannya juga dinilai mudah daripada energi yang tidak dapat diperbarui sebelumnya, sehingga energi listrik akan dihasilkan lebih mudah, lebih ekonomis, dan lebih ketersediaannya akan juga lebih banyak nantinya. Untuk yang terakhir yaitu ada gambar daun di sana. Saya menaruh logo atau gambar pohon di sana yang mengartikan bahwa energi matahari atau sinar matahari itu sendiri merupakan energi yang cukup ramah lingkungan, karena dengan penggunaan sel surya atau panel surya ataupun teknologi yang dapat mengonversi sinar matahari itu sendiri, harapannya akan mengurangi efek gas rumah kaca itu sendiri. Dan itulah ketiga poster yang telah saya buat. Dengan dibuatnya poster-poster ini, harapannya kedepannya yaitu energi alternatif akan lebih dilirik lagi oleh pemerintah untuk digunakan sebagai energi pengganti dari energi yang tidak diperbarui sebelumnya. Dan maafkan apabila ada kesalahan informasi, kesalahan penjelasan dan kekurangan dari poster-poster saya dan presentasi saya kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.